membagikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Konsep metode leksikostatistik yang akan dibacakan oleh saudari Odis. Yaitu satu, pengertian leksikostatik. Leksikostatik dikenal juga dengan istilah morfonologi yang juga mengandung pengertian yang kira-kiranya bertumpang tinggi. Leksikostatik adalah suatu teknik pengelompokan bahasa yang lebih cenderung mengutamakan pengelompokan kata-kata pengelompokan itu berdasarkan persentase kesamaan dan perbedaan suatu bahasa dengan bahasa lain. Karaf 1948 halaman 221. Adapun morfologi adalah suatu teknik dalam linguistik histori yang berusaha mengadakan pengelompokan dengan lebih mengutamakan perhitungan waktu atau perhitungan usia bahasa-bahasa kerabat. Dalam hal ini usia bahasa tidak dihitung secara mutlak dalam suatu tahun tertentu, tetapi dihitung secara umum, misalnya mempergunakan satuan ribuan tahun. Menurut Graf, leksikostatik atau brotonologi dapat dibatasi sebagai suatu teknik yang berusaha menentukan keterangan-keterangan atau data-data untuk suatu tingkat waktu yang agak tua dalam bahasa guna menentukan usia bahasa dan pengelompokan bahasa-bahasa. Yang pertama, metode inspeksi. Metode ini ditempuh dengan cara menganalisa kemiripan fonetis pada sejumlah daftar kosakata dalam rangka untuk menetapkan anggota kelompok. Pengertian kemiripan fonetis di sini tidak semata-mata yang merupakan wujud fisik artikulatoris, akan tetapi juga mengingat hal-hal lain yang berkaitan dengan bunyi yang berlaku pada bahasa yang bersangkutan. Yang kedua, metode daftar kosa. Kata dasar metode ini sebenarnya merupakan penyempurnaan dari metode inspeksi, sebab pada dasarnya memang tidak berbeda dengan metode inspeksi. Letak perbedaannya ialah pada metode ini daftar kosakata yang diperiksa atau diselidiki atau diperbandingkan adalah daftar kosakata yang sudah ditetapkan secara pasti. Daftar kosakata tersebut mencakup daftar kata-kata yang tidak mudah berubah, misalnya nama anggota tubuh, nama benda-benda alam, kata berarti, kata bilangan pokok, nama-nama alat rumah tangga yang umum, nama sifat benda alam pekerja sehari-hari dan sebagainya. 3. Metode inovasi. Nama metode ini sudah mensyaratkan kepada kita bahwa pada dasarnya hanya merupakan bentuk pembaruan dari metode sebelumnya, yakni metode kosakata dasar. Secara teoretik dimungkinkan bahwa suatu bahasa tertentu akan menemukan kosakata dasarnya dengan kata yang lain. Pengertian kata tersebut bukan karena pengaruh dari luar dan sebagainya jumlahnya tidak banyak. Oleh karena itu, secara teknis sebenarnya hal ini bukan merupakan metode tersendiri, sebab prinsip dan rangka yang ditempuh tidak berbeda dengan metode-metode yang lain. Hanya bahan yang diperbandingkan saja yang berbeda. Jadi baik metode inspeksi, metode kosakata dasar, dan metode inovasi pada hakikatnya. 4. Metode leksikostatistik. Setelah leksikostatistik tidak dapat dipisahkan dengan istilah yang sejenis yaitu glotofonologis. Kedua istilah tersebut sebenarnya cukup berbeda. Leksikostatistik adalah suatu metode pengelompokan bahasa yang digunakan dengan cara menghitung persamaan dan perbedaan kata antara bahasa satu dengan bahasa lain secara statistik. Glotofonologis adalah suatu metode pengelompokan bahasa yang ditekankan pada usaha untuk menentukan perhitungan waktu dari perhitungan usia suatu bahasa. Baiklah, teori selanjutnya yaitu teori web. John Smith 1843 sampai 1901 menemukan teori yang baru yang dikenal dengan nama Web teori atau dikenal juga dengan nama web teori. Teori atau teori global. Teori ini mengatakan bahwa bahasa-bahasa digunakan secara berantai dalam suatu wilayah tertentu dan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi di wilayah tertentu. Perubahan-perubahan linguistik dapat menyebar ke seluruh arah seperti
seperti gelombang. Teori gelombang atau wave, teori ini menunjukkan bahwa penyebaran maupun perubahan bahasa berjalan sebagaimana gerakan gelombang yang timbul apabila sebuah benda dijatuhkan ke dalam air. Gelombang tersebut bergerak semakin jauh dari sumber gelombang semakin kecil, akan tetapi jangkauannya semakin luas. Demikian pula halnya dengan gerak penyebaran dan perubahan bahasa. Semakin jauh dari sumbernya, semakin kecil pula persamaan yang ditemukan. Sebaliknya, semakin dekat dengan sumbernya, semakin besar pula persamaan yang ditemukan. Teori wave ini dianggap lebih baik dan lebih disukai daripada teori pohon. Pada teori pohon kita tidak memperoleh keterangan adanya hubungan antara bahasa-bahasa yang telah terpisah itu. Tetapi pada teori gelombang kita bisa melihat adanya hubungan antara bahasa-bahasa yang sudah terpisah itu. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.